selama masa kerjasama ini yang berupa BMN atau BMD tidak dapat dijadikan sebagai agunan. Nanti di pertemuan minggu depan akan saya berikan solusinya gimana caranya, dan contoh case-nya juga ada juga yang itu bisa ramah kepada calon mitra. Oke. Nah, ketika perjanjian sudah ditandatangani, ya, kemudian muncul hak dan kewajiban bagi pemerintah atau bagi dan juga bagi mitra, ya. Kemudian kira-kira misalkan nih di tahun ketiga, ya, yang menyewa ini adalah PT, misalkan PT Persero yang dia go public. Nah, yang dia go public, kemudian dilakukan penilaian di tahun ketiga, maka jadinya apa? Nah, jadinya itu hak sewa, ya, hak sewa. Mitra, ya, mitra itu kalau dicatatkan di neracanya si mitra, ya, hak sewa tersebut itu namanya apa namanya? Hak hak guna aset, ya. Sorry, aset hak guna. Nah, aset hak guna namanya. Yang dulu, ya, dulu itu dinamakan sewa dibayar di muka. Nah, dari sisi aset, ya. Sekarang berubah menjadi aset hak guna. Nah, kalau sudah jalan, ya, sewanya sudah jalan, kita lakukan penilaian. Nah, ini nih outputnya, nilai atas hak sewa, ya. Benchmarknya bisa pakai nilai pasar, ya, nilai pasar. Kemudian ada selisih atau enggak. Nah, kalau ada selisih berarti ada apa namanya? Gain, ya, di situ. Kalau dia lebih mahal daripada pasar, berarti ada apa? Ada loss, ya. Jadi ada ukurannya, ada goodwill-nya di sana. Nah, itu. Jadi nyambung juga terhadap kebijakan akuntansi. Ya, nyambung juga terhadap kebijakan akuntansi. Nah, ketika belum ada perjanjian, ya, ini kajian tarif sewa. Nah, kajian tarif sewa, ya. Ketika sudah berlaku perjanjiannya, kemudian dinilai, namanya penilaian hak sewa. Jadi outputnya nanti berbeda pekerjaan itu, ya. Outputnya kalau tarif sewa berarti gain, gitu ya. Jadi ini, dan kapan ini berlaku? Ini berlaku baru 2021 kemarin, ya, 2021 terhadap kebijakan PSAK 73 kalau nggak salah tentang akuntansi sewa. Oke. Kemudian, nah ini saya akan menjelaskan isi, ya, isi dari PP 20 atau PMK 115 ataupun Mendagri Mendagri berapa ya? 16 ya kalau nggak salah. Tentang ketentuan sewa, ya. Nah, untuk masing-masing skema kerjasama, ya, mitra, objek, dan jangka waktunya ini ditentukan berbeda-beda. Ya, ditentukan berbeda-beda. Kalau untuk sewa, mitranya dibatasi, yaitu boleh untuk perorangan, BUMN atau BUMD, kemudian badan usaha lain, dan unit penunjang pemerintah. Ya. Untuk objeknya tanah dan atau bangunan dan selain tanah bangunan, misalkan dinas PU punya alat berat, itu bisa disewakan juga. Nah, itu kategorinya selain tanah dan bangunan. Jangka waktunya maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, jenis tarifnya spesifik, ya. Jenis pemanfaatannya nyaman sewa, tarif pemanfaatannya nilai sewa, ya. Jenis tarifnya adalah spesifik. Nah, dasar perhitungannya nilai sewa wajar. Nilai sewa wajar ini apa? Nilai sewa yang berasal dari pasar. Nah, ini masih menggunakan terminologi yang lama, ya, di peraturan. Kalau di SPI tidak mengenal nilai sewa wajar, adanya nilai sewa pasar. Nah, tapi secara esensial keduanya itu sama.
keduanya sama ya, karena di BJKN sendiri punya standar penilaian yang sedikit berbeda dengan SPI. Mereka menyebutnya nilai sewa wajar, tapi terminologi dalam SPI, standar penilaian Indonesia, itu bilangnya nilai sewa pasar. Ya. Jadi tolong itu di notice. Ketentuan yang lain tentang sewa adalah tujuannya jelas untuk memperoleh penghasilan ya, memperoleh nilai tambah dari barang yang idle, dari barang yang idle. Kalau kita masukkan ke dalam sumber dari pendapatan asli daerah, ya, pendapatan asli daerah atau pendapatan APBN. Kalau APBN menyebutnya penghasilan dari sewa, kemudian dari kerjasama dan sebagainya, itu PNBP namanya, penerimaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau di APBD ada istilah lainnya, mungkin penerimaan lain-lain ya kalau nggak salah. Bukan PNBP, beda lagi kalau di PAD ya, pendapatan asli daerah, itu maksudnya di pendapatan asli daerah. Gitu. Kemudian mencegah penggunaan BMN secara ilegal, ini tujuannya ya. Jadi dibuatkan kontrak, dibuatkan perjanjian agar penggunaannya itu ada aturannya, tidak digunakan secara ilegal. Kemudian manfaat sewa jelas ya, memberikan pendapatan. Kalau kita bicaranya BMD, barang milik daerah, berarti memberikan pendapatan asli daerah bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Nah, kemudian kalau bagi masyarakat, biasanya karena sewanya lebih rendah daripada pasar ya, ini dapat menjadi multiplier ekonomik. Nah, tujuan dari pemanfaatan aset BMN atau BMD itu tidak hanya semata-mata profit oriented, atau malah bukan profit oriented, tapi selain agar mencegah penggunaan BMN secara ilegal, itu bisa untuk multiplier efek bagi masyarakat atau bagi perekonomian masyarakat. Begitu. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini. Kalian harus tahu ya, bedanya antara pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola barang itu ada di Sekda, Sekretaris Daerah, itu pengelola barang. Pengguna barang itu ada di dinas-dinas. Nah, ya. Jadi tanggung jawab pengelola barang itu ada di Sekretariat Daerah, kalau pengguna barang berada di dinas-dinas. Gitu. Kemudian ketentuan untuk selama masa sewa ya. Yang pertama, tidak boleh merubah konstruksi dasar bangunan objek sewa. Nah, kalau untuk sekedar renovasi kecil itu diizinkan biasanya. Misalkan untuk kantor kas bank misalkan ya, melakukan pengecatan, kemudian penambahan aksesoris-aksesoris interior tertentu itu masih boleh. Tapi kalau misalkan ada rumah dinas misalkan, kemudian disewa untuk jadi kantor kas bank, kemudian merubah struktur bangunan secara mayoritas, itu tidak boleh. Nah, jadi merubah konstruksi dasar bangunan secara
mayoritas itu tidak diperbolehkan. Tapi ya kalau hanya renovasi-renovasi kecil, penambahan interior atau eksterior yang sifatnya minor itu masih diperbolehkan. Kemudian yang kedua, perubahan diatur dalam perjanjian sewa. Ya, perjanjian sewa ini bisa diadendum, ya. Bisa misalkan seperti kemarin ada COVID, kan, si mitra mengajukan penundaan pembayaran atau mengajukan keringanan pembayaran, nah itu masih bisa. Tapi nanti perjanjian sewanya atau kontraknya itu harus diadendum atau direvisi. Kemudian pada saat berakhirnya perjanjian, objek sewa dikembalikan dalam keadaan baik dan layak fungsi. Gitu. Nah ini jangka waktu maksimalnya 5 tahun ya, maksimal 5 tahun. Nah kalau 5 tahun, lebih dari 5 tahun gimana? Ya tidak bisa. Ya. Berarti harus dinilai ulang. Nah, kalau misalkan nih, untuk case ATM tadi misalkan ya, ruang untuk ATM. Ruang untuk ATM itu kan bisa jangka panjang ya, lebih dari 5 tahun. Nah, misalkan Bank BUMD menyewa space di kantor Pemkot ya untuk ATM selama 5 tahun. Nah, sudah berjalan 5 tahun, kemudian setelah 5 tahun selesai, bagaimana di tahun ke-6-nya? Harus dilakukan kajian ulang lagi untuk menentukan tarif sewanya yang baru gitu ya. Jadi tidak secara otomatis langsung kontraknya diperpanjang, harus ada kajian tarif ulang ya. Ya, harus ada kajian lagi gitu. Untuk tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 habis, berarti tahun ke-11 harus melakukan kajian ulang lagi. Nah, siapa yang boleh melakukan penentuan kajian tarif sewa ini adalah penilai. Baik penilai pemerintah maupun penilai publik. Nah, berarti kalian bisa bayangkan tuh ya, di Indonesia ada 500 lebih kota kabupaten dengan asetnya. Gitu. Belum lagi kementerian lembaga atau pemerintah pusat. Yang boleh menentukan tarif sewa itu hanya 2, kalau nggak penilai pemerintah atau penilai publik, sedangkan jumlahnya terbatas. Nah, inilah kerjaan saya yang banyak itu dari sini, dari pemanfaatan BMN atau BMD. Saya sering sekali ngerjakan itu ya. Nah, itu bisa menjadi peluang karir kalian juga nanti. Ya, mau spesialisasinya di mana. Dan saya, salah satu spesialisasi saya itu di pemanfaatan BMN atau BMD. Di tanggal berapa nanti ya? 15 ya. Tanggal 16 sampai tanggal 30, tanggal 28 Mei. Nah, saya memberikan tutorial itu pada Pemda untuk pemanfaatan BMD Kota Jogja. Nah, seperti itu. Kemudian ini faktor penyesuainya. Nah, faktor penyesuai ada 2 yang disesuaikan ya, secara basicnya gitu. Ada 2, yaitu yang pertama dari keekonomian, nilai keekonomian atau nilai intrinsik dari aset tersebut. Ya, kita sebut nilai keekonomian. Yang kedua adalah pihak yang menyewa, siapa yang menyewa. Nah, itu menjadi faktor penyesuai atau faktor diskon. Nah, ini contoh ya, macam-macam aset yang dapat disewakan. Kalau tanah dan bangunan, bisa juga tanah kosong ya, atau tanah koridor ya, tanah koridor. Contohnya tadi di sepanjang lorong misalkan ya, ada vending machine misalkan, ada ATM ya, itu tanah koridor namanya. Kemudian, nah ini contohnya macam-macam nih ya, menara telekomunikasi, billboard termasuk ya, kemudian ruang ATM, ruang pertemuan, office. Nah, jadi sekarang trennya pemerintah itu optimalisasi aset BMN atau BMD itu dengan
kerjasama pemanfaatan ini, dan kerjaannya sangat banyak ya. Jadi papan-papan reklame di pinggir-pinggir jalan, ya itu juga harus ditentukan tuh tarif sewanya tuh berapa ya. Kerjaan penilaian juga itu. Nah, atau bisa juga seluruh bangunan, seluruh tanah atau bangunan. Nah, bisa misalkan Pemkot Jogja punya wisma di Kaliurang, itu disewakan sepenuhnya, seluruhnya, tanah bangunan seluruhnya disewakan. Nah, kemudian selain tanah dan bangunan, ada kendaraan, ya, alat-alat berat, motor, mobilnya bisa disewakan. Ya. Kemudian fixture furniture, meja kursi, dan lain sebagainya, itu juga bisa disewakan. Nah, kemudian yang belum saya sampaikan adalah syarat. Ya. Syarat aset-aset ini bisa disewakan itu yang seperti apa? Nah, syaratnya adalah aset tersebut harus idle atau tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu idle ya, atau menganggur. Ketika aset digunakan untuk tugas pokok ya, untuk pelayanan publik, itu tidak dapat disewakan. Contohnya, misalkan PU punya alat berat, ya, PU punya alat berat tersebut sedang digunakan untuk perbaikan jalan. Nah, ketika sedang digunakan seperti itu tidak bisa disewakan, nunggu harus pekerjaannya selesai dulu. Nah, ya, atau tadi menyewakan seluruh kantor bupati misalkan, nggak boleh itu ya. Jadi syarat utamanya aset tersebut harus idle atau menganggur. Yang dibilang idle atau menganggur berarti tidak sedang dalam digunakan untuk tugas pokok atau fungsinya untuk pelayanan publik gitu. Nah, kemudian untuk penentuan tarif sewa ini ada dua cara. Nah, secara metodologi ya, secara metodologi kalau kita menggunakan toolsnya penilaian, ya, toolsnya penilaian, kita bisa menggunakan pendekatan pasar, bisa juga menggunakan pendekatan pendapatan. Gitu. Kalau pendekatan pasar seperti biasa, kita bisa pakai market data grid ya, yang seperti kita kenal. Kalau untuk pendekatan pendapatan, kita bisa menggunakan GIM, bisa juga menggunakan direct cap, ya, direct capitalization, bisa menggunakan GIM, bisa juga menggunakan discounted cash flow. Metodenya kita sebut metode investasi. Metode investasi ya, menggunakan discounted cash flow atau diskonto arus kas. Nah, ini bedanya tarif sewa pasar dengan tarif sewa. Kalau tarif sewa pasar ya, ini berarti apa? Tarif yang standar tadi ya, diambil langsung dari pasar. Kalau tarif sewa, nah tarif sewa ini tarif sewa pasar yang sudah disesuaikan dengan faktor penyesuai. Ini ada di PMK 115 tahun 2020. Ya. Nah, kalau kita bicaranya BMD, barang milik daerah, ya, ini ada di pasal 126 Permendagri nomor 19 tahun 2016. Yang disesuaikan apa kalau untuk sewa, yaitu jenis kegiatan tahun 2016 ini hanya menyebut 3 komponen ini, tapi tidak melampirkan berapa persen. Nah, ini salah ya. Yang masalah di Permendagri 19 ini kemudian diselesaikan atau diberikan solusi di PMK nomor 115 tahun 2020. Nah, namun PMK nomor 115 tahun 2020 ini untuk
BMN, barang milik negara. Nah, kalian juga harus bisa membedakan apa itu BMN, apa itu BMD. Kalau BMN itu dimiliki oleh pemerintah pusat, dimiliki oleh pemerintah pusat. Kita sebut BMN, barang milik negara. Maka yang mengatur itu adalah Menteri Keuangan, PMK. Nah, sedangkan barang yang dimiliki oleh daerah, ya, barang yang dimiliki daerah kita sebut BMD, barang milik daerah. Siapa yang memiliki BMD itu? Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah atau pemerintah kota. Nah, dasar untuk mengatur mengatur BMD itu ada di Permendagri, ya, ada di Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, ini masalah yang yang belum disesuaikan ya. Kalau untuk PMK-nya sudah tahun 2020, sedangkan Permendagri-nya masih yang lama, masih 2016, belum ada pembaruan. Sehingga misalnya ya ketika sewa secara esensial betul. Kemudian argumen adalah Permendagri belum ada faktor penyesuai sewa yang eksplisit, begitu ya. Nah ini yang saya maksud tadi ya. Jadi penyesuai sewa ini adanya di PMK di pasal 21 nomor PMK 115 tahun 2020. Di Permendagri ini belum diatur, tapi sudah disebut ini ya, jenis kegiatan usaha, bentuk kelembagaan, periodisitas sewa. Nah, jadi reverse-nya adalah ke PMK. Ingat ya, kalau PMK itu mengatur BMN. BMN itu dimiliki siapa? Pemerintah pusat. Sedangkan BMD itu diatur di Permendagri. Nah, di PMK secara eksplisit ya, kegiatan sewa, besaran dan keterangannya ini sudah ada semua ya, sudah diatur semua ya. Kalau untuk kegiatan usaha bisnis, sewanya 100%. Nah, 100%. Kecuali ya, kecualinya ya, ada kecuali pelaku usaha perorangan, mikro, ultramikro, usaha kecil. Nah, kemudian untuk mengukur ya seberapa sih perusahaan itu dikatakan kecil, mikro, ultramikro ketika pendapatan brutonya per tahun itu 4,8 miliar ya sekarang ya. Di bawah 4,8 miliar itu berarti kecil ya. Kemudian 2 miliar sampai 4,8 berarti mikro, di bawah 2 miliar itu ultra mikro. Jadi kalian bisa cari referensinya, itu ada di peraturan pajak juga ada, karena terkait dengan pembayaran pajak badan ya. Kemudian ketika penyewanya itu berupa koperasi, nah, dia hanya bayar 75%. Yang dimaksud persentase ini bukan diskonnya ya, tapi 75% dari tarif standar. Nah, gitu ya. Kalau misalkan yang menyewa itu apa nih ya? Misalkan perusahaan ultramikro, mikro dan kecil. Nah, berarti dia hanya bayar 25%. Kalau misalkan dia menyewa kantin gitu ya, tarif standarnya itu sewa misalkan 20 juta ya, 20 juta per tahun, karena dia usaha ultramikro, nah, maka hanya bayar 25%-nya dari 20 juta. Berarti hanya bayar berapa tuh? Sekitar 5 juta ya. Nah, hanya bayar 5 juta per tahun gitu ya. Jadi ini bukan diskon, tapi ini langsung dikalikan dengan tarif standarnya atau dari tarif pasar. Nah, ini penyesuaian yang pertama tentang kelembagaan atau bentuk
penyewanya tadi ya, jenis kegiatan usaha penyewanya. Yang kedua adalah periodisitas sewanya, periodisitas sewanya. Kalau sewa per tahun, ya, sewa per tahun bayarnya 100%. Nah, misalkan ketemu sewa per tahun itu 10 juta. Kalau dibayarkan sekali dalam dibayarkan satu kali pada saat perjanjian kerjasama, itu bayarnya 10 juta. Tapi kalau dibayarkan per bulan, dikalikan 130%. Berarti berapa? 10 juta dikalikan 130%. Nah, baru dibagi 12. Saya pegang kalkulator ya. Berarti 10 juta dikalikan 130 dulu ya. Ketemu 13 juta ya. Nah, 13 juta ini baru dibagi dengan 12, berarti per tahunnya dia bayar Rp1.084.000 gitu. Kalau dibayar per hari jadinya bagaimana? Nah, 10 juta tersebut ya kita kalikan dengan 160%. Nah, ketemunya 16 juta. Kita bagi menjadi 300, berapa hari operasionalnya ya, hari liburnya nggak dihitung. Misalkan dalam 1 tahun itu operasionalnya 300 hari, nah, berarti dibagi 300 hari, per harinya berarti bayar sewanya berapa? 54.000. Nah, kalau per jam bagaimana? Kalau per jam 10 juta tadi kita kalikan dengan 190%. Ya, ketemu 19 juta, kita bagi dengan bulannya, kita bagi dengan 12. Nah, kita bagi lagi dengan harinya. Harinya berapa hari operasionalnya? Misalkan 20, kita bagi dengan 20. Jam operasionalnya berapa? Misalkan operasionalnya 8 jam misalkan, baru dibagi dengan 8 jam. Nah, per jamnya berapa? Rp9.800. Nah, berarti ketika dari pembayaran 1 tahun kita breakdown jadi per bulan, kita breakdown jadi per bulan masih sewa, kita breakdown jadi per hari dan per jam, inilah yang kita sebut sebagai apa namanya? Kita sebut sebagai retribusi. Nah, jadi periodisitas penyesuaian ini ya, kalau kita breakdown kita sebut sebagai tarif retribusi ya. Dan retribusi itu kan banyak sekali ya, parkir itu masuk retribusi, kemudian pasar retribusi, kebersihan retribusi, kemudian billboard itu juga retribusi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ketentuan sewa ini, kita bisa menghitung tarif retribusi. Gitu. Nah, ini bisa kalian jadikan inspirasi ya buat skripsi nanti kalian. Nah, itu baru yang 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun, bagaimana? Ya, metodenya sama. Cara ngitungnya. Kita kalikan dengan besaran persentase, baru dibagi dengan jangka waktu pembayaran sewanya. Ya, kalau 5 tahun, ya sewa 5 tahun, kita kalikan dulu 135%. Ya, kita kalikan 135%, baru dibagi 5. Ya, kalau 10 juta per tahunnya, berarti berapa? 10 juta dikalikan 103% dulu, 13.500.000 ya, baru dibagi 5. Bukan gitu ya. Cara ya, betul. Kalau 10 juta ya, 10 juta per tahun, kontraknya 5 tahun, berarti dia per tahunnya bayarnya itu 13.500.000 per tahun bayarnya.
Lebih mahal loh, ya lebih mahal. Kan tidak setiap tahun dilakukan studi tarif gitu ya. Kalau kontraknya hanya 1 tahun, berarti tahun kedua harus ada studi tarif lagi, ditentukan tarif yang baru lagi, uh, gitu ya. Kemudian ini kendalanya ya. Kajian tarif sewa pasar oleh penilai tidak terserap oleh calon penyewa. Ini banyak. Saya beberapa kali dicurhati ya oleh Pemda-Pemda kalau yang dilakukan oleh penilai itu tidak ada yang mau menyewa karena kemahalan. Nah, ini saya harus ngasih tahu kalian nih, kalau tidak semua penilai itu mengerti tentang cara menentukan tarif sewa ini ya. Karena di SPI ini juga tidak diatur gitu ya. Atau secara teknisnya itu tidak diatur. Nah, yang paling tepat itu menggunakan tarif sewa, bukan tarif sewa pasar. Kalau kita menggunakan tarif sewa pasar, itu kebanyakan mahal, dianggapnya mahal ya, bagi calon penyewa. Kemudian yang kedua, data pembanding sewa tidak mudah diperoleh, ya contohnya reklame, seperti itu. Nah, reklame itu kan kebanyakan punyanya Pemda, ya. Nah, cari datanya kemana itu? Nah, nggak ada. Kemudian karakteristik objek sewa yang khusus atau spesifik. Nah, jadi karena aset publik, ya aset publik itu tidak bersifat komersil, jadi spesifik. Nah ini yang kadang kesulitan ya untuk menentukan besaran tarif sewanya. Kemudian mitigasi risiko pemeriksa dari aparat pemeriksa. Nah ini kita harus sering-sering sosialisasikan nih ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat ya. Kalau untuk menentukan kerjasama itu harus ada penilaiannya, ya harus ada penilaian. Sorry, harus ada kajian tarifnya. Yang kajian tarif tersebut dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Nah, begitu ya. Kalau itu tidak ada, berarti sebagai temuan BPK gitu. Nah, uh, untuk nanti kita praktek di kelas ya, praktek di kelas, saya akan memberikan 3 studi kasus ya, menggunakan 3 metode. Nah, metode ini kita ambil dengan asset base ya, asset base atau tools penilaian. Menggunakan pendekatan pasar ya, kita pakai market data grid seperti biasa. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan pendapatan dengan JIM. Kemudian kita bisa menggunakan DCF, teknik analisanya investasi, teknik analisa investasi. Ini ya, yang DCF ini untuk aset yang sifatnya dia tidak ada data banding atau spesifik tadi ya, yang sifatnya spesifik. Kita pakai JIM tidak bisa, kita pakai pasar tidak bisa. Nah, kemudian kita pakai DCF. Nah, ini untuk praktek di kelas nanti. Makanya kalau saya sampaikan di sini sepertinya kurang kondusif ya, kalian nggak bisa mengikuti juga. Nah, begitu. Referensinya uh, dasar-dasar peraturan juga sudah saya berikan ya ke kalian di situ. Dan modul ini modul yang saya sering sampaikan untuk mengisi di training-training pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, kementerian lembaga. Oke, materinya begitu. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Jangan lupa absen ya.
pakai screenshot apa on cam kalian di Google Classroom sudah saya berikan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi semua pemerintah daerah, bahkan dari pusat sampai daerah ya, kementerian lembaga itu punya masalah tentang asetnya. Bahkan Ibu Sri Mulyani pada tahun 2019 ya pernah memberikan kuliah umum ya di UGM ya, mengatakan bahwa pada waktu awal pencatatan aset ya itu kehilangan berapa ratus hektar di sekitaran GBK Gelora Bung Karno itu. Nah, termasuk kemarin muncul kasus yang baru lagi tuh, masa ada iya kantor Bupati Merangin dijadikan kolateral bank. Nah, kalian sebagai mahasiswa MPP UGM ya harus menjadi bagian ya, jadi solusi. Ya, saya harapkan kalian nanti kalau nulis skripsi balik tuh ke daerah kalian masing-masing ya. Balik ke daerah kalian masing-masing, inventarisasi aset di sana, apa yang bisa dijadikan kerjasama ya, atau bantu pemerintah daerah kalian masing-masing ngitungin retribusi daerahnya. Nah, gitu. Nanti prakteknya akan saya apa namanya? Akan kita lakukan bersama-sama di kelas ya setelah UTBK berarti. Mungkin minggu ke-3 bulan ini atau minggu ke-4. Nah, ini baru sewa nih. Nah, dari sewa ini bisa untuk apa tadi retribusi gitu ya. Bisa untuk retribusi. Tesis saya mengangkat ini juga pemanfaatan aset daerah. Oke. Ya. Minggu depan kita masih daring ya, minggu depan ya. Minggu depan kita masih daring, minggu depan kita bahas untuk BGS, BSG, dan untuk KSP. Dan di awal pertemuan juga sudah saya berikan tugas ya untuk merangkum peraturan-peraturan tentang pemanfaatan aset daerah ya. Jadi at least kalian sudah apa namanya sudah punya pengetahuan awal ya tentang pemanfaatan. Nah, tuh ini. Nah, ini. Lihat kan, Bing? Kantor bupati digadaikan 100 miliar tuh. Nah, ya, jangan sampai kejadian di daerah kalian ya nanti ya. Tuh. Tidak boleh aset daerah itu digadaikan. Kalaupun bisa dikerjasamakan untuk kolateral bank itu bisa ya. Tapi skemanya bukan menggadaikan aset. Minggu depan saya sampaikan caranya, cara kerjasamanya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Jangan lupa absen. Oh iya, pengumuman penting nih buat komersial 1 ya, karena kalian kelas komersial 1. Jadi, praktikum komersial 1 diwajibkan kalian semua yang ngambil kelas komersial 1 wajib sit in di kelasnya Pak Beni. Wajib hadir, ada absensinya. Kemudian yang tidak ikut kelas sertifikasi, nanti soal ujiannya berbeda. Berarti tidak mengerjakan soalnya Pak Beni. Nah, tapi dari tim dosen. Nah, untuk tim dosennya siapa saja, ada saya, ada Bu Anissa, ada Bu Fatima. Nah, nanti kita bikin soal berbeda dengan soal yang untuk penyetaraan PLP 1. Tapi yang mengikuti mata kuliah praktikum komersial 1 wajib hadir. Nah, mengikuti kuliahnya Pak Beni. Absensinya nanti pakai absensi saya ya, tapi nanti ada absensi manual. Gitu, untuk mengganti kelas saya gitu. Jadi kalian tidak akan dapat double kelas. Setelah ikut kelasnya Pak Beni, nanti ikut kelas saya, nggak gitu ya. Jadi kelas saya sudah dikompensasi di kelasnya Pak Beni. Nanti yang ikut penyetaraan ya akan mengerjakan soalnya Pak Beni, yang nggak ikut penyetaraan nanti mengerjakan soal dari tim dosen. Kemudian untuk nilai akhir, untuk yudisium ya, nilai akhir nanti akan tidak hanya nilai dari Pak Beni untuk yang di KRS kalian itu loh, di yudisium kalian, tidak hanya dari nilai Pak Beni, tapi nanti dibobotkan antara nilai Pak Beni dan nilai dari tim dosen. Kalau kalian nggak lulus nanti ada remedial. Gitu pengumuman resmi yang bisa saya sampaikan. Dan kalau kalian tanya ke dosen manapun, tim dosennya akan mengatakan hal yang sama. Ada pertanyaan? Clear ya untuk yang komersial 1 ya. Sampaikan ke teman-teman kalian yang di kelas sebelah ya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya rasa sudah clear. Kita ketemu lagi minggu depan, masih di channel yang sama, bahas tentang pemanfaatan aset daerah ya. Minggu depan kita bahas BGS, BSG, dan KSP. Saya cukupkan sekian, selamat sore, hati-hati, lagi hujan, ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.